Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa ahwalukum ayuhat talamid fi fasli TKA Ats-Tsanawi. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat berkarya dan belajar. Baik, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Ustadz Taufik akan menyampaikan dan melanjutkan pembelajaran fikih kalian. Kali ini Ustadz akan menyambung biografi imam madhab yang terakhir, yakni Imam Ahmad bin Hambal, yang tentunya imam mazhab yang lain sudah dijelaskan oleh Ustazah Nuzula, dan pelajaran yang lainnya Tarikhul Islam sudah disampaikan oleh Ustazah Ayuning. Baik, kita mulai pada sore hari ini pembelajarannya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disiapkan alat tulisnya, didengarkan dengan saksama. Kita awali dengan riwayat hidup Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal merupakan imam mazhab atau fuqaha yang keempat dari fuqaha Islam. Beliau mempunyai sifat-sifat yang luhur sekali, tinggi adabnya, kemudian perangainya bagus, semangat dalam menuntut ilmunya sangat tinggi. Tetapi yang perlu dipahami dalam membahas tentang imam mazhab, terutama Hambali ini, ada dua perbedaan, ada Hanbali, ada Hanabilah. Hanbali adalah pendapat atau kesimpulan yang dinisbahkan atau dihubungkan kepada Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan Hanabila adalah orang yang mengikuti hasil ijtihad Imam Ahmad bin Hambal dalam masalah-masalah hukum fikih. Nama panjang dari Imam mazhab atau mazhab Hanbali ini atau Imam Ahmad adalah Imam Ahmad bin Hambal atau Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hambal ibnu Hilal bin As'ad bin Idris bin Abdillah bin Ibni Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Auf bin Hasid bin Muqazzis bin Saiban bin Zahl bin Sa'labah, dan seterusnya. Masih banyak sekali. Nanti anak-anak bisa menambah referensinya melalui browsing-browsing internet yang positif. Kemudian di mana Imam Ahmad dilahirkan? Imam Ahmad ini dilahirkan di Baghdad pada masa pemerintahan Abbasiyah yang pada waktu itu dipegang oleh Khalifah Imam Al-Mahdi. Kapan Imam Ahmad bin Hambal ini lahir? Dilahirkan pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau bertepatan tahun 780 Masehi. Imam Ahmad bin Hambal ini lahir dalam keadaan yatim piatu dan banyak mengalami ujian-ujian hidup, serba kekurangan, penderitaan. Maka membentuk pribadi beliau ini hingga menjadi seorang tokoh imam mazhab yang sangat masyhur dan merupakan salah satu imam mazhab yang memiliki banyak hafalan. Tapi anak-anak perlu ketahui bahwa Hanbal ini tidak dinisbatkan kepada ayahnya, karena ayahnya ini bernama Muhammad bin Saibani, tetapi Hanbal ini dinisbatkan kepada kakek beliau. Selanjutnya, pendidikan Imam Ahmad bin Hambal. Pendidikan Imam Ahmad bin Hambal ini tentunya dipengaruhi oleh lingkungan yang pada saat itu Baghdad sebagai kota yang sangat pesat secara pembangunan ekonomi, politik maupun pendidikannya. Sehingga kefakiran dan kekurangannya itu tidak lantas menyurutkan semangat Imam Ahmad untuk menuntut ilmu. Maka pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, yaitu kurang lebih umur 16 tahun, Imam Ahmad ini mulai mempelajari hadis secara khusus kepada guru yang khusus pula. Tekadnya untuk menuntut ilmu ini dan menghimpun hadis mendorongnya untuk mengembara. Jadi beliau sudah jadi musafir kemana-mana seperti Basrah, Hijaz, Yaman, Makkah, dan Kufah. Nah, selanjutnya guru-guru dan murid Imam Ahmad bin Hambal. Guru yang pertama kali yang bisa dikatakan membentuk Imam Ahmad yaitu bernama Husain bin Basir ibnu Abi Hasim. Nah, ini adalah guru daripada bidang hadis daripada Imam Ahmad ini, sehingga bisa dikatakan bahwa beliau ini orang yang mempengaruhi bagaimana pendapat dan kepribadian Imam Ahmad sehingga terbentuk menjadi pribadi yang menjadi ulama yang sangat terkenal hingga saat ini. Nah, di antara murid-muridnya, setelah Imam Ahmad mempelajari banyak hal, mulai dari ahli fikih, ahli usul, kalam, tafsir, hadis, tarikh, dan lughah,
Beliau tentu sudah memiliki ijazah, memiliki murid. Di antara muridnya itu Soleh bin Ahmad bin Hambal, Ibrahim bin Ishaq al-Harbi, Harab ibnu Ismail al-Handoli al-Kirami. Nah, di antara murid yang secara tidak langsung, apa maksudnya? Jarak jauh. Jadi orang yang tidak langsung ketemu sama beliau tetapi melanjutkan pemikiran-pemikiran fikih Imam Ahmad. Di antaranya adalah Ibnu Qudamah Wafiquddin yang menulis kitab Al-Mughni. Selanjutnya karya-karya Imam Ahmad. Imam Ahmad ini banyak mengarahkan hidupnya untuk menuntut ilmu pengetahuan dan menyebarluaskan ilmu. Meski ya anak-anak ya, sejak kecil beliau ini selalu dalam keadaan menderita, bahkan dapat dikatakan bahwa tidak pernah merasakan kemewahan dan kenikmatan hidup secara materi ya, tetapi beliau ini tidak pernah galau. Kenapa? Karena Imam Ahmad ini memiliki pendirian. Pendirian ini bisa kita contoh. Apa kata beliau? Lebih baik bekerja berat dan dipandang rendah oleh masyarakat atau kebanyakan orang daripada memakan yang belum jelas kehalalannya. Jadi menurut beliau lebih baik saya bekerja keras walaupun hasilnya sedikit tapi itu hasil jerih payah dan halal daripada saya bergelimbang harta tapi tidak jelas bagaimana halal dan haramnya suatu yang kita masukkan dalam tubuh kita ini. Maka hal inilah yang menjadikan pribadi beliau hingga beliau ini tidak menyukai jabatan dan kedudukan dalam pemerintahan. Maka aktivitasnya beliau ini lebih mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian ahli-ahli membedah fikih, usul, hadis dan sebagainya, sehingga Imam Ahmad ini dikenal di kalangan ulama pada masanya. Nah, selanjutnya karya-karya beliau ini ada banyak sekali, kurang lebih ada 11 kitab. Nah, Ustadz akan membacakan beberapa yang masyhur kita temukan di toko-toko buku atau toko-toko kitab, misalkan Beirut itu. Yang pertama ada Al-Musnad, yang kedua kitab tafsir Al-Quran, yang ketiga kitab An-Nasikh wal Mansukh, kemudian kitab Al-Muqaddam wal Muakhkhar fi Al-Quran, dan masih banyak sekali. Ada lagi kitab Al-Illah, kitab As-Shalah, kitab Manasikul As-Shaghir dan sebagainya. Nah, tentu ini menjadi pelecut bagi kita bahwa ketika kita ditempa bagaimanapun keadaannya, bukan putus asa, bukan mengeluh, tetapi justru menjadi pelecut kita. Terlebih bagi kita yang tentunya keadaannya lebih baik, maka tentu kita harus menjadi lebih baik daripada imam. Minimal semangat kita ini bisa mencontoh Imam Ahmad bin Hambal. Bagaimana dengan keterbatasan beliau? Beliau masih bisa dan mau menuntut ilmu. Nah, bagaimana dengan kita? Yang terakhir, metode istinbat Imam Ahmad bin Hambal ini yang pertama adalah dari nas Al-Quran dan sunnah hadis yang sahih. Kemudian fatwa para sahabat Nabi Muhammad SAW itu juga dilihat. Kemudian yang ketiga, fatwa para sahabat yang masih dalam perselisihan. Yang keempat, hadis mursal dan hadis dhaif itu yang paling akhir. Nah, demikian podcast yang kurang lebihnya sangat singkat. Untuk selanjutnya Ustadz akan memberikan intisari. Intisari yang akan Ustadz sampaikan ini akan Ustadz rangkum dalam sebuah kisah yang penuh hikmah. Kisah ini berawal pada suatu ketika Imam Syafi'i bertamu di rumahnya Imam Ahmad bin Hambal. Karena Imam Syafi'i ini adalah salah satu guru daripada Imam Ahmad. Tentunya Imam Ahmad sangat senang dan apalagi putrinya. Kenapa? Karena putrinya sering sekali mendengar ayahnya ini sering menyebut-nyebut nama Imam Syafi'i bahwa beliau mulai memiliki akhlak yang baik, peringai yang sangat mulia. Nah, sampainya di rumah dijamulah oleh Imam Ahmad dengan makanan-makanan yang banyak dan halal. Tanpa disadari, ternyata putrinya Imam Ahmad ini melihat, kok Imam Syafi'i makannya banyak ya? Kok tidak seperti yang diceritakan oleh ayah ya, bahwa Imam Syafi'i ini makan sekedarnya saja. Kemudian usai jamuan makan, Imam Ahmad pergi kamarnya untuk menghidupkan malam dengan sholat dan zikir seperti biasa. Sementara anak perempuannya memilih untuk tidak tidur agar bisa melihat aktivitas daripada Imam Syafi'i. Nah, ternyata malam itu Imam Syafi'i berbaring di kamar yang disediakan hingga subuh tiba. Putri Imam Ahmad heran. Padahal biasanya katanya ahli sujud, ahli zikir dan sebagainya. Ketika memasuki ibadah sholat subuh,
Nah, ketika keluar Imam Syafi'i tidak mengambil wudhu tetapi langsung melaksanakan sholat. Makinlah terheran-heran putri Imam Ahmad bin Hambal ini. Kemudian putri Imam Ahmad bin Hambal ini mengajukan pertanyaan, ayah, apakah ini sosok yang kau idolakan? Saat makan malam, ia makan dengan porsi yang banyak. Setelah itu pergi kamar tidur, tidak mengisi malam dengan sholat dan zikir. Lalu begitu bangun langsung melaksanakan tanpa berwudu. Tiba-tiba percakapan di antara mereka ini terhenti ketika Imam Syafi'i datang menghampiri mereka. Kemudian apa yang dikatakan ayahnya? Tanyakan langsung kepada beliau, Imam Asy-Syafi'i. Inilah adab seorang murid kepada gurunya. Murid tidak langsung menceritakan kejelekan seperti yang dipandang oleh putrinya tadi, tetapi ayahnya sebagai murid tadi mengatakan, tanyakan langsung kepada guruku. Kau tidak elok hanya bisa melihat dari malam ini saja, maka tanyakan langsung. Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan mendengar percakapan itu, mengenai porsi makanku ini wahai anak putri Imam Ahmad, yang bertambah pada jamuan semalam itu karena aku tahu makananmu pasti makanan halal dan engkau adalah orang yang dermawan dan mulia. Ta'amul karim dawa'u ta'amul bakhil. Makanan orang dermawan bisa menjadi obat dan makanan orang kikir akan melahirkan penyakit. Nah, maka aku memakan untuk mengobati sakitku, bukan mengenyangkan perutku. Lalu aku terbaring di hadapanku seolah ada puluhan permasalahan fikih, maka aku berusaha untuk memecahkannya sepanjang malam. Jika ayahmu sholat hanya untuk dirinya sendiri, maka aku di kamar untuk memecahkan fikih untuk umatku. Maka ayahmu mendapat pahala satu, aku mendapatkan pahala untuk diriku dan permasalahan yang aku pecahkan untuk kebanyakan orang. Kemudian ketika waktu subuh, kenapa aku tidak mengambil wudhu? Karena aku selalu menjaga wudhu, bahkan sampai dari isya ke subuh pun aku masih menjaga wudhuku. Terakhir, di akhir kisah, Imam Ahmad pun berkata kepada putrinya, lihatlah apa yang beliau lakukan saat berbaring di tempat tidur pun lebih mulia dari apa yang aku lakukan dalam keadaan terjaga. Sebagaimana diketahui bahwa belajar ilmu agama lebih utama daripada melaksanakan sholat sunnah. Inilah contoh iktibar daripada imam-imam 4 mazhab yang kita bahas pada kesempatan ini, anak-anakku semuanya. Banyak pelajaran yang kita dapat petik. Intinya adalah ketika kita ingin menjadi pribadi yang luar biasa, maka harus ditempa, dididik, dan dibimbing dari masa kanak-kanak menjadi pribadi-pribadi yang disiplin, rajin belajar, tidak malas-malasan, dan tentunya melalui ridho orang tua, kalian harus berbakti. Dan tentunya melalui ridho Allah, kalian juga harus meningkatkan ibadah kalian, ketakwaan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anak podcast pembelajaran pada sore hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap berkarya. Ila liqa, kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.